Bawaslu, provinsi, kabupaten kota yang dilantik. Ini nanti baru sampai semuanya itu kira-kira Januari 2024. Pertanyaannya, kira-kira pejabat baru anggota KPU provinsi, kabupaten kota, Bawaslu provinsi, kabupaten kota yang baru beberapa bulan dilantik, kira-kira adigang, adigung, adiguno sok tahu jadi pejabat atau dia faham apa amanah dari penyelenggara pemilu secara konstitusional? Pertanyaan. Apalagi kalau kita bahas tentang proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Nah ini persoalan. Walaupun di dalam diskusi di WA Group ketua KPU-nya, saya kemana-mana selalu bawa kain kafan. Alhamdulillah, jadi Anda ingat mati. Jangan sampai ada suara rakyat yang kau pindah-pindahkan di dalam konteks itu. Ya, itu pertama. Regulasi, alhamdulillah kemarin Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan. Cuma pertanyaan saya, ini yang ahli hukum. Memangnya sistem pemilu itu portofolionya Mahkamah Konstitusi? Itu bukan tugas Mahkamah Konstitusi. Suka-suka DPR, karena semua sistem yang ada menurut ilmu politik bisa demokratis. Gak ada urusannya dengan Mahkamah Konstitusi. Tugas Mahkamah Konstitusi adalah pertama, pembubaran partai. Kedua, sengketa hasil pemilu. Sayangnya Mahkamah Konstitusi terjebak kepada sengketa Mahkamah Kalkulator. Itu pun tidak dilakukan dengan jurdil, luber dan jurdil. Padahal dalam Undang-Undang Dasar kita, pemilu harus dilaksanakan dengan luber jurdil. Nah ini persoalan. Apakah itu tugasnya Mahkamah Konstitusi? Lah anggota DPR-nya partai politiknya sendiri, kenapa mesti membawa ke Mahkamah Konstitusi? Anda mau tertutup, terbuka, tertutup, terbatas, sistem distrik, sistem itu semuanya bisa demokratis. Bahkan dengan hereditary system aja bisa saja demokratis. Hereditary kan negaranya, kepala negara. Kepala pemerintahan masih bisa dengan pemilu Perdana Menterinya. Dan ternyata di seluruh dunia ini kepala negara yang dipisah dengan kepala pemerintahan itu yang lebih adil makmur. Kalau di kuliah saya itu saya jelaskan semua negara di dunia. Yang berikutnya apa? Anggaran pemilu. Anggaran pemilu zaman saya dulu 565 ribuan TPS, anggarannya 7,3 triliun 3 kali pemilu. Hari ini berapa Bang Nursi? 76 triliun 3 kali pemilu. Ya. Nah, berikutnya lagi kotak kardus yang digembok. Do you think we have a trust? Do we have a trust kepada penyelenggara pemilu dengan seperti itu? Nah, di sini letaknya juga peletakan dasar. Kalau kita bahas tentang dasar politik administrasi penyelenggaraan pemilu, itu sudah dilakukan oleh KPU 2004. Kalau saya ngomong kayak gitu di TV biasanya dihina-hina. Tapi bangsa ini tidak pernah mau belajar dari anak bangsanya sendiri. Ini persoalan. Pemilu 2004 dulu anggaran kita 3 kali pemilu 7,2 triliun. Pertama kali kita punya database penduduk dengan 12 variabel termasuk data penyandang cacat, ya. Dan kita contek itu sistem dari Australia karena Australia itu pemilunya compulsory voting sehingga data pemilihnya terbaik di dunia, dan kita punya di 2004. Siapa itu programnya? KPU. Siapa yang mengerjakan? BPS. Hari ini cara pandang dari para birokrat hanya sebatas proyek. KPU membuat dengan harga 427 miliar. Kemudian 8 Desember 2004 diserahkan kepada Kemendagri, dan kemudian di pemilu berikutnya ada DP, dulu P4B jadi DP4, harganya pemutakhiran 3,8 triliun. Pemilu berikutnya IKTP, harganya 5,8 triliun. KPU masih minta 1,6 triliun untuk pemutakhiran itu. Pertanyaannya, siapakah yang mengerjakan koreksian, revisi
dari data-data pemilih itu. Korporasi, swasta, dalam negeri, luar negeri. Dulu luar negeri sempat ikut. Kira-kira data kita hari ini di mana? Kalau tadi Bang Nursi bicara tentang One Health Policy. Kalau kita bicara tentang satu sehat. Di manakah data kita di dalam satu sehat itu disimpan? Nggak tahu. Singapura, Washington, Hong Kong, atau di mana? Waktu itu pada saat saya menjadi ketua divisinya, saya katakan tidak boleh ada orang asing. Kenapa? Karena waktu itu kita bahas tentang juga the war on terror. Terorisme di Indonesia. Apa yang dilakukan dengan mudahnya database kita diakses oleh orang asing. Maka Anda tinggal diambil. Maka data itu dengan mudah. Siapa ini namanya? Anda kalau menjadi lawan politik itu bisa dihilangkan dengan cara-cara yang kita tidak fahami dengan baik. Jadi kalau kita bahas evaluasi pemilu 2019 bagaimana? The liberal Machiavellian election. Ada data pemilih yang beda antara presidential election dengan legislative election.